Halo adik-adik, jumpa lagi di Assalam Channel bersama Bapak Imron. Kali ini adik-adik, kita akan membahas kisah yang sangat menarik, yaitu tentang ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah adik-adik, selamat datang di sesi eksplorasi ilmu dari zaman keemasan Daulah Ayyubiyah. Nah adik-adik, kita akan menyelami kisah 6 tokoh multidisipliner. Mulai dari ahli puisi hingga ahli mekanika yang karyanya adik-adik masih terus menginspirasi kita sampai hari ini adik-adik. Nah bagaimana kisahnya adik-adik? Yuk kita mulai. Nah adik-adik, bayangkan seumpama kalian itu hidup di abad ke-13 hingga abad ke-14, dari Mesir hingga Persia yang sekarang negara Iran adik-adik. Nah di sana itu bayangkan kalau di sana itu tidak ada internet, tidak ada mikroskop yang canggih ya. Namun ilmu berkembang pesat adik-adik. Mengapa demikian? Karena para ilmuwan muslim adik-adik itu menggabungkan agama, sastra, matematika, IPA, dan teknik. Jadi mereka nggak cuman ahli di bidang satu ilmu pengetahuan saja. Nah makanya dengan begitu mereka disebut dengan multidisipliner. Mereka banyak sekali mendalami disiplin ilmu, makanya disebut multidisipliner. Nah hari ini adik-adik kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti atau Daulah Ayyubiyah. Siapa saja tokohnya adik-adik? Nah kita akan hafalkan bersama dan ingat bersama adik-adik. Yang pertama ada Imam Al-Busiri, ahli penyair dan ulama, penulis qasidah burdah. Yang kedua ada As-Suhrawardi, beliau ahli filsuf dan ahli ilmu cahaya, tentang cahaya termasuk optik ya. Yang ketiga ada Ibnu Al-Azim, beliau ahli insinyur dan mekanik. Ada yang keempat ada Abdul Latif Al-Baghdadi, beliau seorang dokter dan pengamat geologi. Yang kelima ada Ibnu Nafis, beliau ahli dokter dan ahli anatomi ya. Anatomi itu tubuh-tubuh, bagian tubuh gitu ya. Yang keenam ada Ibnu Al-Baitar, beliau ahli botani dan ahli farmasi. Farmasi itu ramuan ya, ramuan jamu, obat. Baik adik-adik, tujuan kita menyimak video kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa menyimak bagaimana sih kisah hidup dan metode mereka. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu kalian bisa membayangkan dan seumpama kalian tuh mengalami aktivitas yang interaktif di zaman waktu itu adik-adik. Yang ketiga yaitu tujuannya meneladani semangat multidisipliner mereka sehingga kalian menjadi anak-anak yang menjadi generasi emas di Republik Indonesia tercinta ini adik-adik. Amin. Baik adik-adik, langsung saja kita akan selami bagaimana sih mereka ini dalam disiplin-disiplin ilmunya. Sudah siap adik-adik? Baik, kita mulai saja. Let's go. Yang pertama ada Imam Al-Busiri, beliau ahli puisi atau syair waktu itu. Beliau juga ahli teologi. Jadi adik-adik pasti pernah mendengar qasidah burdah adik-adik. Beliau yang menulisnya, yang menciptakannya. Berawal dari beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah adik-adik. Jadi begini bunyinya adik-adik. Mari kita nyanyikan bersama qasidah burdah ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, dan seterusnya adik-adik. Nah itu yang disebut dengan qasidah burdah. Nah beliau itu menulis qasidah burdah, di mana isi dari qasidah
burdah tersebut, yaitu tentang puisi memuji Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai tanda bahwa beliau itu memang menguasai sastra, ilmu sastra bahasa, yang dimana ilmunya itu ada balaghah, ada mantik. Terus beliau juga ahli teologi dan logika. Nah, sekarang adik-adik, kalian pikirkan apa 3 kata kunci dalam bait itu. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik bisa menyebutkannya? 3 kata kuncinya. Baik. Sebagaimana metafora cahaya atau rahmat muncul, nah, kalian bisa mendiskusikannya bersama teman-teman kalian. Ya. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Sastra bagi Imam Al-Busiri, beliau mempunyai cara untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual dengan cara, salah satunya dengan syair yang beliau buat berawal dari beliau mimpi dengan Rasulullah. Nah, yang kedua, adik-adik, ilmuwan yang kedua yaitu As-Suhrawardi. Beliau ahli filsafat dan ilmu cahaya. Jadi beliau itu selain ahli filsuf dan ahli cahaya, beliau juga bisa menggabungkan logika Yunani dengan sufisme. Nah, yang ketiga, adik-adik, ada Ibnu Al-Azim. Beliau ahli mesin dan ahli mekanik mesin. Nah, lalu adik-adik, ada Ibnu Al-Azim. Beliau ahli insinyur mekanik di Mesir, dinasti Ayyubiyah. Beliau penemu Noria itu roda air untuk kincir air itu, dan jam air yang bergigi. Nah, prinsipnya adik-adik, tenaga manusia memutar roda, air terangkat oleh ember kecil, roda gigi mengatur kecepatan mirip jam air. Nah, seperti itu konsepnya adik-adik. Lalu yang keempat, adik-adik, ada Abdul Latif Al-Baghdadi. Abdul Latif Al-Baghdadi ini beliau ahli anatomi atau bagian-bagian tubuh, itu nggak cuma manusia ya, hewan-hewan juga. Dan beliau juga ahli geologi. Beliau selain itu juga ahli di bidang kedokteran dan filsuf atau filosofi pemikiran. Beliau yang menentang teori Galen yang mengusulkan 3 lapis otak. Nah, jadi beliau juga pengamat fosil dan sungai, cikal geologi. Fosil yang ia temukan menunjukkan perubahan sungai. Jadi ide geologi modern itu lahir di sini. Yang kelima, ada Ibnu Nafis. Beliau ahli revolusi anatomi. Beliau yang merevolusi, tepatnya merevisi. Jadi beliau itu seorang dokter Damaskus dan menemukan sirkulasi paru-paru, melakukan otopsi, darah mengalir jantung sampai paru-paru. Nah, yang beliau itu ya gitu ya, mengalahkan teori-teori yang lama, pemikirannya baru dan itu real, fakta. Yang keenam, yang terakhir, ada Ibnu Al-Baitar. Beliau itu ahli ensiklopedia dan botani. Beliau juga ahli di bidang farmasi, ramuan. Beliau yang menulis kitab Al-Jami'ul Mufradat Al-Adwiyah wal Aghdiyah.
ya, artinya 1.400 tumbuhan. Kalian kalau mau belajar adik-adik, sini 1.400 tumbuhan. Nah, supaya kalian bisa mempraktekannya langsung, kalian bisa memilih satu tanaman di sekitar kalian, misalnya adik-adik, lalu catat bentuk daunnya, warna bunganya apa, kegunaan dan fungsi daun itu apa. Nah, itu adalah obat-obat herbal, ramuan-ramuan yang disebut dengan farmasi. Nah, bagaimana adik-adik? Itu tadi 6 ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, pesan untuk adik-adik semuanya adalah kuasai lebih dari satu bidang ilmu. Jadi tidak cuma satu bidang ilmu, itu pas sekali. Apalagi adik-adik di pondok pesantren yang tercinta ini, adik-adik kalian punya banyak kesempatan untuk memahami banyak ilmu. Jadi gunakan itu adik-adik. Jangan pula malas atau suka tidur adik-adik ya. Nah, lalu yang kedua, gabungkan kreativitas kalian dan logika kalian. Lalu yang ketiga yaitu dokumentasikan dengan baik. Kalian perlu mencatat tadi supaya ilmu kalian itu bisa awet. Nah, terima kasih adik-adik, kalian sudah mengikuti video singkat dari Assalam Channel dan dari Bapak Imron. Semoga semangat kalian sebagai anak-anak generasi emas di Republik Indonesia tercinta ini, kalian bisa menjadi anak-anak yang multidisipliner, banyak memahami disiplin ilmu, banyak mengerti banyak ilmu, seperti para ilmuwan muslim yang telah kita sebutkan tadi adik-adik, yang telah menginspirasi kalian untuk terus belajar tanpa batas. Semoga kalian semuanya menjadi ilmuwan-ilmuwan ataupun generasi emas yang sangat diharapkan oleh negara Republik tercinta ini ada. Baik, demikian dari saya adik-adik. Maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.